Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat Facebook Bebek Bakar Lupi, berjumpa lagi pada saya pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan mengadakan kajian keluarga Samara, Sakinah Mawaddah Warahmah. Nah, kami ucapkan selamat beraktivitas kepada seluruh teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati dalam beraktivitas, terutama ibu-ibu yang sedang masak, sedang bersihkan rumah, atau sedang mengantarkan anak-anaknya. Oh ya, sekarang hari Sabtu ya. Hari Sabtu, akhir pekan. Ada yang bersantai ria di rumah, ada bertamasya, ada yang berkebun. Selamat menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Apapun aktivitas kita, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita perhatikan aktivitas kita tidak melanggar syariat Islam. Bekerja adalah ibadah, apalagi seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya, itu insya Allah akan bernilai ibadah. Dan tidak lupa kita doakan juga kepada seluruh pemirsa kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan rezeki, dilunakkan hatinya untuk hadir di majelis ilmu. Dan yang sedang mendapatkan kesusahan, Allah mudahkan urusannya. Yang lagi sakit, Allah angkat sakitnya. Yang belum menemukan jodoh, Allah temukan jodohnya. Dimanapun dia berada, semoga Allah temukan jodohnya secepat mungkin. Kalau jodohnya jauh, didekatkan. Kalau jodohnya dekat, disegerakan. Nah, ngomong-ngomong masalah jodoh, pas sekali tema kita pada hari ini, yaitu tentang samara. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mengundang Ustadz Kondang dari Kota Padang. Beliau biasa mengisi kajian-kajian terkhusus masalah-masalah keluarga muslimah, yaitu Ustadz Alkof Malin Kayo, SHIMH, insyaallah. Sambil kita menunggu beliau hadir di live kita ini, kita
cerita-cerita dulu teman-teman sekalian. Jadi kajian kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga dan juga tidak menutup kemungkinan yang belum berkeluarga, yang masih jomblo fisabilillah. Memang benar ada ungkapan bahwa kehidupan berkeluarga itu tidaklah seperti yang ada di film-film. Kehidupan keluarga itu tidaklah seperti yang ada di drama Korea, drakor, atau seperti yang diimpi-impikan oleh jombloan-jomblowati. Biasanya mengimpikan kalau pernikahan itu setelah nikah nanti hidupnya romantis, makan disuapin, tidur dibangunin, ya. Nah, ternyata tidak seindah itu. Akan ada bumbu-bumbu pernikahan yang akan dijumpai. Nah, akan ada kerikil-kerikil. Bahkan tidak jarang kerikil ini menjadi batu besar yang menjandung jalannya usia pernikahan. Maka tidak banyak orang kandas di perjalanan, ya. Bahkan menurut data angka perceraian itu semakin tinggi, ya. Nah, tentu ini banyak sekali faktor-faktornya. Nah, untuk itu semua teman-teman, penting rasanya kita angkat dalam sebuah kajian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dalam menyelami kehidupan rumah tangga. Karena dengan belajar inilah kita bisa berproses, mengendalikan diri kita, menambah wawasan kita. Nah, bismillah kita coba materi kita untuk diundang di sini. Jadi materi kita ini berdomisili di Kota Padang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kita Gimana kabarnya? alhamdulillah. Ustaz ceria sekali pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Ustaz. Sedang di rumah, Ustaz. Sedang di rumah, Ustaz, ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi ada waktu luang nih untuk menemani waktu kita mengisi kajian kita pada kajian ini. Alhamdulillah sekalian, kita sudah ada pemateri kita. Suara saya jelas, Pak, ya? Iya jelas, tapi agak putus-putus. Ini sinyal saya yang bermasalah atau gimana ini? Ustaz. Suara putus-putus ya. Coba saya matikan Iya, dulu. ada. Saya matikan mic aja dulu, Pak, ya. Saya biasanya uji coba juga mic ini. Biasanya saya nggak pakai mic ini. Coba dulu. Cek 1 2 3, cek. Yap, ya, syukran. Ada perubahan, Ustaz? Ada. Nah, alhamdulillah. Berarti dia tidak cocok pakai mic. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat Facebook BB Bakar Lupi, bersama kita sudah ada pemateri kita yang insya Allah akan membahas permasalahan-permasalahan keluarga, baik itu
pranikah maupun fakta pernikahan. Beliau adalah Ustaz Alkauf Malim Kayo, SHI MH. Jadi kita ini sama-sama SH, Ustaz. Cuman saya ini SHT. Kalau Ustaz ada Islamnya, saya T. Masya Allah. Kesibukan sehari-hari di Kota Padang saya. Iya, Ustaz. Padang. Jadi Seputar Padang, sengaja Sumbar sekitarnya. ya. Jadi kita ini lintas provinsi, Ustaz. Walaupun saya lebih dekat ke Sumbarnya, tapi masuk wilayah provinsi. Jadi Ustaz, sengaja saya angkat masalah pernikahan ini karena melihat fenomena di negeri kita ini sangat mengerikan. Mengerikan tuh bagaimana menurut saya? Di usia, di waktu-waktu pranikah, kan, ini banyak sekali terjadi angka free sex, pergaulan bebas, kan, itu satu. Kedua, minimnya niat untuk menikah, ya kan, nikah diundur-undur, ditunda-tunda, sehingga lebih memilih untuk bersenang-senang, gitu. Kemudian juga pada saat pernikahan pun seperti itu, calon-calon pengantin ini tidak dibekali dengan pemahaman-pemahaman tentang pernikahan. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Nampaknya Ustaz Alkaf terputus. Kita coba hubungi lagi ini teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apaan saya terlempar? Halo Ustaz, di sini belum bergerak. Halo. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Halo Ustaz, di sini. Oke teman-teman, kita coba hubungi lagi Ustaz Alkaf untuk hadir bersama kita. Oke teman-teman, kita coba hubungi lagi Ustaz Alkaf untuk hadir bersama kita. Mungkin ada pengaruh sinyal yang membuat beliau terpental dari live kita pada pagi hari ini. Kami beritahukan juga kepada seluruh peserta atau penonton, silakan nanti dibagikan informasi live ini dan komen, bertanya. Insya Allah nanti akan kita jawab bersama pemateri kita. Coba kita gabungkan lagi. Ya, Afwan, Ustaz. Ya, nah. Gimana? Ya, silakan. Iya, kayaknya nih. Ya. Hari di Padang ini gak mendung-mendung, Ustaz. Oh ya, berarti merata, Ustaz. Di sini juga sudah mulai musim hujan. Jadi saya lanjutkan Ustaz. Kenapa kita mengangkat ini? Karena kita melihat fenomena negeri ini dari pranikah, dari ada kehidupan pergaulan bebas yang begitu luar biasa. Kan? Kemudian calon-calon pengantin ini tidak diberikan pemahaman tentang bagaimana nanti menjalani hidup berkeluarga, sehingga pernikahan ini hanya modal nekat, modal cinta saja. Modal cinta.
kita tidak memiliki skill untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Ya kan, mengendalikan emosi, ya kan, belum lagi tentang fikih-fikih berkeluarga. Ini luar biasa. Kemudian juga pada saat setelah menjalani kehidupan, itu pun banyak yang kandas di perjalanan. Itu pun faktornya banyak, ya ada faktor ekonomi, kan. Belum kita berbicara faktor perselingkuhan, gitu. Pokoknya kalau kita berbicara keluarga muslimah, itu tidak habis-habisnya. Banyak sekali PR-PR kita, ya kan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita jelaskan kepada umat Islam ini. Terkhusus saya mengundang Ustadz ini, sebenarnya saya yang mau berguru kepada Ustadz. Paling tidak saya selamat dulu lah. Selamat dulu lah keluarga kami ya. Nanti akan kami dengar itu istri saya suruh live juga itu. Saya suruh. Dan tadi dia sudah bergabung di sini ya. Ada itu yang pertama, Ika itu istri saya. Masya Allah. Nanti pas tidur kami dengar juga sama-sama kan. Sebenarnya tujuan saya live ini adalah untuk saya sendiri dan keluarga. Kan? Tentunya juga untuk teman-teman dari Nah, selamat datang juga pada Ustaz Kimi Yudiantra, Masya Allah. Ustaz Kimi Yudiantra ini banyak juga ilmu yang harus kita ambil beliau. Nah, anaknya sudah 4 nih. Bagaimana kiat-kiat mengontrol emosi, ya kan, menata anak ini supaya bisa akur. Nah, insyaallah nanti kita bincang-bincang segini. Kami tunggu teman-teman semua komentar-komentarnya. Akan kami bacakan, insyaallah, dan akan kami ada pertanyaan akan kami jawab. Seperti biasa, nanti kita akan persilakan kepada Ustaz Alkaf untuk menyampaikan materinya. Setelah itu akan kita diskusikan pertanyaan yang timbul nanti di kolom komentar. Bagaimana? Ustaz Alkaf sudah siap ya? Ya, insyaallah siap. Kami persilakan kepada Ustaz Alkaf untuk menyampaikan materi dapat Al-Masmurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini Ustadz Afrizen yang jauh-jauh dari Muko-Muko ya, Lulut Pinang ini. Alhamdulillah via Facebook ini kita bertemu ya. Kemudian kepada Bapak, Ibu-ibu, kemudian para netizen ini yang nonton pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua dan berkah Allah Ta'ala, kemudian kita mendapatkan atau saling berbagi ilmu ya. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita mengelola keluarga rumah tangga yang akan kita bina, maupun yang belum berumah tangga pada kesempatan ini ya sama-sama kita berharap bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah insya Allah sesuai dengan jalur dan tuntutan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kalau berangkat dari masalah keluarga sendiri atau pernikahan sendiri, bahwa memang dasarnya itu setiap manusia itu memiliki goriza. Nah, ada goriza yang terutama itu adalah yang berkaitan tentang lawan jenis, adalah goriza nau. Maka setiap manusia ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Dan ketertarikan lawan jenis ini adalah tujuannya bukan untuk hanya sekedar istimta, bukan hanya untuk sekedar memuaskan, mencari kenikmatan di dalamnya, tetapi tujuan utamanya adalah melestarikan jenis ini, melestarikan keturunan ini. Ini tujuan utama kita dalam rangka untuk mencari pasangan itu, nah, untuk melestarikan keturunan manusia. Kemudian kalau dalam Islam sendiri, kalau kita lihat bahwa tidak ada jalan lain yang menyatukan dua manusia, laki-laki maupun perempuan itu, kecuali dengan jalan nikah. Jadi tidak ada istilah pacaran namanya, tidak ada istilah kumpul kebo, na'udzubillah min zalik ya. Kalau di Jepang ini marak sekarang ini terjadi bahwa perempuan laki-laki tinggal satu rumah tanpa ikatan pernikahan itu. Ini marak terjadi kalau di daerah Jepang. Apalagi di daerah
Barat ya, Eropa, Amerika dan sebagainya, itu kan satu yang luar biasa, penyimpangan seperti itu. Nah, sementara dalam Islam itu menjaga kehormatan, baik kehormatan laki-laki itu sendiri maupun menjaga kehormatan manusia itu sendiri. Kemudian menjaga kehormatan nasab. Ya. Maka dengan demikian bahwa manusia itu dimuliakan oleh Islam itu. Nah, jadi manusia itu dimuliakan oleh Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang yang lainnya, maka yang lain itu hanya bermuara kepada hawa nafsu semata. Hawa nafsu semata. Kumpul dengan lawan jenis, kemudian bergaul dengan lawan jenis, kemudian hanya mencapai kepuasan fisik semata, atau kepuasan naluri semata. Tetapi tidak sampai kepada tujuan dari yang telah disyariatkan oleh Allah itu sendiri. Makanya di daerah-daerah Eropa itu, di kawasan Eropa itu bahkan pemerintahannya itu memberikan surprise itu, memberikan hadiah bagi mereka yang mau menikah kan itu. Apalagi yang mau memiliki yang memiliki anak dan sebagainya. Kemudian Jepang itu krisis sekali. Populasi kelahiran dengan kematian itu jauh sekali senjangnya. Tingkat kematian begitu tinggi, kemudian tingkat kelahiran begitu rendah itu. Nauzubillah min dzalik gitu. Sehingga apa? Maka penting bagi kita kembali kepada fitrahnya kita. Fitrahnya kita itu adalah selaku seorang muslim. Selaku seorang muslim, selaku seorang manusia yang semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam pernikahan itu memang mempertemukan dua orang ya. Dua orang, laki-laki maupun perempuan. Yang dimana mereka akan berbeda latar belakang. Cara didik orang tuanya saja berbeda. Kemudian latar belakang mereka berbeda. Pendidikan mereka berbeda. Kemudian taraf ekonomi mereka berbeda. Maka di situ disatukan dalam lingkup pernikahan itu. Maka ketika kita tidak jeli dalam masalah ini, maka banyak pernikahan itu yang dirasakan itu yang awalnya mungkin senang-senang di awal akad nikah, mungkin bahagia di awal akad nikah. Tetapi ketika sudah memulai hidup rumah tangga itu, berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian sudah memiliki keturunan, anak dan sebagainya, masalah banyak sekali kan yang terjadi. Sehingga yang awalnya mungkin dalam tanda petik dalam pikiran itu adalah senang, akhirnya rumah tangga itu ya ibarat bara api, satu yang menyedihkan itu. Sehingga ada suami yang marah terus, kesal terus kepada istrinya, atau sebaliknya mungkin ada istri yang kecewa kepada suaminya. Jadi sehingga ini penting bagi kita untuk bagaimana kembali mengulang, kembali untuk mempelajari bagaimana kiat-kiat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam membangun rumah tangga. Kalau kita lihat ya, rumah tangga siapa yang paling kita contoh? Tentu rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sementara dengan sebaik-baiknya rumah tangga Rasulullah itu juga ada masalah. Apalagi kita yang bukan Nabi. Kita yang bukan siapa-siapa, kita hanya makhluk biasa, yang banyak salahnya, banyak khilafnya. Sehingga apa? Tentu bagi kita tentu bisa lebih mempelajari lagi bagaimana kiat-kiat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam membangun rumah tangga itu ya mungkin ya banyak sekali problem yang terjadi. Di samping ada senangnya, di samping ada bahagianya, tapi ya tidak bisa kita hindari mungkin ada rasa kecewa di dalamnya, ada sedih di dalamnya, kemudian ada rasa penyesalan di dalamnya. Maka dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga keluarga tadi. Jadi keluarga tadi itulah sebagai madrasatul ula bagi anak-anak kita. Madrasah pertama bagi anak-anak kita yang dimana ketika orang tuanya telah memiliki pemahaman yang baik tentang membangun keluarga, tujuan keluarga, membangun peradaban atau membangun generasi yang soleha, kemudian generasi yang nanti akan menjadi tonggak peradaban Islam, atau generasi yang nanti akan yang akan membebaskan Roma yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW.
kemudian generasi yang menjadi penjaga Islam, generasi Islam yang terpercaya dan sebagainya, maka itu adalah awalnya dari keluarga. Nah, sebaik-baik apapun guru, kemudian saya pintar-pintarnya guru, saya alim-alimnya guru, gitu, yang dihadirkan atau disekolahkan, gitu. Namun ketika dia mencontoh orang tuanya jauh dari Islam, kemudian tidak paham dengan Islam, kemudian sering bertengkar dan sebagainya, maka itu yang akan dicontoh oleh anak-anak tadi. Nah, sehingga apa? Maka ketika kita menjadi orang tua, maka kita juga akan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Nah, jadi ketika sebelum kita masuk kepada fase pernikahan itu, ya tentu kita harus lihat dulu apa tujuan nikah kita itu. Apakah tujuan kita hanya untuk mencari istimta semata, hanya untuk mencari kesenangan semata, atau memang karena Allah Ta'ala. Nah, ingin mencari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau niat kita sudah awalnya ingin mencari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan berusaha untuk menjaga niat tadi. Bagaimana caranya? Dengan menjaga pernikahan tadi agar apa? Agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin Allah berikan ujian, mungkin ujian ekonomi misalnya, atau ujian karakter, atau ujian anak, berbagai macam ujian itu. Maka ketika ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, maka disitulah yang akan memberikan kita pendewasaan seorang suami, pendewasaan seorang istri, kemudian ridho terhadap qadha, terhadap apa yang ada pada kesempatan ini, kemudian yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Nah, ketika kita dalam masa ujian itu, kita berusaha untuk konsisten agar tidak lari dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh ketika mungkin ada suami istri yang terlilit masalah ekonomi dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya? Apakah dengan marah-marah selesai? Apakah dengan bertengkar selesai masalah itu? Tentu tidak. Atau malah dia pergi ke bank, kemudian menggadaikan tanahnya, menggadaikan PKB-nya, kemudian di situ kemudian selesai masalah, tidak. Nah, malah pertama-tama masalahnya riba lagi kan itu. Kemudian pada riba itu adalah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu menantang Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berperang itu. Nah, apalagi nanti efek ribanya luar biasa lagi, ya. Nah, masalah lagi yang muncul. Sehingga apa? Ketika kita diberikan ujian, maka disitulah Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian ketika diberikan ujian, maka disitu kita bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, sehingga kita yakin bahwa dengan keyakinan ini adalah masalah akidah kita. Maka kita yakin bahwa di setiap masalah itu pasti ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Maka diberikan kemudahan berbarengan dengan ujian itu. Maka Allah berikan. Maka yakinlah. Dulu mungkin orang tua kita ini susah sekali membesarkan anak-anaknya. Kemudian penuh dengan tangisan, penuh dengan kesedihan. Tetapi tetap mereka jalani sampai tua. Ada pula anak-anaknya yang disekolahkan, ada yang tamat perguruan tinggi, tidak hanya 1 orang, tapi 2 orang atau 3 orang, atau semua anak-anaknya dia tamati dengan ke perguruan tinggi. Nah, maka di situ kita belajar kesabaran. Kita selaku orang tua maupun calon orang tua, ya kita belajar sabar bahwa setiap kita jalani itu semuanya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian berusaha hanya untuk mencari ridho Allah, maka suami akan berusaha untuk ridho terhadap istrinya. Kemudian istri pun juga akan berusaha untuk ridho kepada suaminya. Itu enaknya berumah tangga itu. Yang ketika kita dulu masih bujang-bujang ini, ketika kita dulu masih jomblo, maka kita akan berpikir sendiri itu. Gimana caranya kita dapat uang? Kita berpikir sendiri tanpa ada lawan bicara. Namun ketika kita telah berumah tangga itu, maka kita akan ada tema diskusi. Bagaimana caranya kita menghasilkan uang? Kemudian ketika kita sedang futur, kemudian ada yang mengingatkan itu. Ketika kita sedang dalam keadaan down, kemudian ada yang mengangkatnya itu. Maka sebaik-baiknya orang yang belum menikah tentu lebih baik orang yang menikah, kan itu. Sehingga memang
sehingga memang orang yang belum menikah atau memutuskan untuk tidak menikah, naudzubillah min dzalik gitu. Apalagi memang ya pada masa Nabi itu kan ada orang yang memang berniat untuk tidak menikah. Itu dinamakan tabattul kan itu. Nah, tabattul itu mereka berniat untuk tidak menikah, tetapi mereka memfokuskan diri dalam ibadah. Tabattul itu dilarang oleh Nabi itu. Apalagi kalau orang saat sekarang ini tidak mau untuk menikah, tidak pula ibadahnya itu. Nah, tentu juga akan lebih bermasalah di sini. Nauzubillah min dzalik gitu. Sehingga apa? Kita sama-sama untuk saling ridho. Awal nikah kita karena Allah Ta'ala, kita jalani nikah itu karena Allah Ta'ala, kemudian kita besarkan anak-anak kita karena Allah Ta'ala. Apapun ujiannya, bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka disitulah tanda Allah sayang kepada kita. Ya, kalau jika seandainya, mohon maaf ya, jika seandainya Allah memberikan apa semua yang kita minta, kemudian Allah berikan semua yang kita mau, Allah lancarkan rezeki kita tanpa ada hambatan, kita khawatir itu adalah istidraj ya. Kita khawatir itu adalah sebuah siksaan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Nah, dengan diberikan rezeki yang begitu banyak tanpa ada masalah-masalah, kemudian kita menyombongkan diri di situ, kemudian ya kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk di akhirat itu. Maka ketika kita diberikan masalah, maka tidak ada yang tidak ada masalah. Contoh, siapa? Artis itu. Kalau artis kan uangnya itu banyak sekali, miliaran, ratusan juta dan sebagainya, banyak sekali, mobilnya banyak sekali, rumahnya mewah dan sebagainya. Apakah ada artis yang langgeng-langgeng rumah tangganya? Banyak pula yang bermasalah rumah tangganya, bahkan banyak pula yang bermasalah dan sampai kepada perceraian. Ternyata uang pun, kekayaan pun tidak menjanjikan pernikahan itu abadi gitu. Nah, tapi ada orang yang mungkin miskin, kemudian atau fakir, kemana-mana pergi mulung gitu, menemani suami gitu kan, tapi langgeng sampai akhir hayat mereka, kemudian sampai membesarkan anak-anak mereka. Nah, sehingga apa? Masa faktor ekonomi itu tidak menjadi faktor utama untuk apa? Untuk sampai kepada tingkat perceraian. Ternyata orang yang berumah tangga, orang yang kaya raya pun juga tidak luput dari hal itu. Nah, maka di sini bagaimana caranya? Caranya adalah ya kita saling ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Mungkin ketika memang di awal pernikahan kita memplanningkan seperti ini, seperti itu, kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan, ya disitulah kita iman kita yang berbicara, keyakinan kita yang berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bentuk dari skenario yang Allah berikan kepada kita. Sebaik-baik apa planning kita, maka rencana Allah yang lebih kuat kepada kita, sehingga kita ridho di situ. Namun di sini kita tetap ikhtiar untuk menjadi lebih baik ke depannya, ikhtiar untuk menjadi lebih sukses ke depannya, itu ikhtiar. Namun ikhtiar kita itu tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana membina istri-istri beliau, kemudian menjadi istri beliau istri-istri yang soleh, yang soleha, kemudian dan juga anak-anak beliau yang soleha, gitu. Nah, sehingga memang tentu puncak dari keteladanan kita adalah meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun terakhir ini, Ustaz Afrizen ya, terakhir ini memang persoalan ekonomi itu cukup sulit bagi kita sekarang ini, bahwa semua kebutuhan itu ditanggung oleh suami, baik itu dari sandangnya, papannya, pangannya, kemudian apalagi dengan gaji yang pas-pasan, belum lagi rumahnya ngontrak, airnya bayar dan sebagainya, itu sungguh menyulitkan itu. Sementara dalam Islam itu memudahkan itu, sehingga memang kebutuhan pokok tadi dalam Islam itu malah dibantu oleh penguasa di situ, sehingga apa, si suami pun juga merasa terbantu. Ya, disitulah peran dari pemerintahan, peran dari negara untuk menjaga kelanggengan rumah tangga kaum muslimin ini. Sehingga perkara keluarga itu tidak hanya perkara kita pribadi dengan istri, tidak hanya perkara antara dua keluarga besar, tidak, tetapi kelanggengan keluarga itu adalah
urusan juga urusan pemerintah. Makanya orang-orang Eropa sekarang ini pemerintahannya berusaha untuk memberikan subsidi, memberikan hadiah bagi wanita-wanita yang mau hamil, bagi orang yang mau menikah dan sebagainya. Kenapa? Karena begitu pentingnya penjagaan pelestarian keturunan ini. Jadi itu. Mungkin itu dulu Ustadz Afrizen. Saya kembalikan kepada Ustadz ya. Fadol. Masya Allah, luar biasa ya. Singkat, padat, jelas, dan mampu merangkum semuanya. Jadi saya tangkap tadi, memang kita harus menyadari dulu, paham terlebih dahulu apa sih tujuan kita menikah. Karena tidak hanya menyatukan hasrat seksual saja pernikahan itu. Kalau niatnya itu ya nggak apa-apa pada dasarnya saya, tapi jangan itu yang menjadikan motivasi. Karena apa ya? Karena menurut penelitian pernikahan itu yang 3 bulan 5 bulan awalan saja yang menyenangkan, kan? Lebihnya akan muncullah kebiasaan-kebiasaan buruk suami, kebiasaan-kebiasaan jelek istri. Nah itu akan dipertontonkan gitu. Nah bahkan banyak yang menganggap ya kan pernikahan itu menyelesaikan masalah, ya. Terutama yang bujang-bujang ya kan, masalahnya sering galau. Memang betul pernikahan itu menyelesaikan masalah, tapi pernikahan juga menimbulkan banyak masalah setelah itu. Tapi teman-teman semua, kan bukan berarti kita harus meninggalkan masalah ini. Kan berarti kita jangan tidak menikah atau seperti tadi ya, anti dengan menikah. Atau zaman sekarang nggak mau menikah, maunya pacaran saja. Tidak salah. Karena dalam pernikahan dengan kita menyelesaikan masalah itu akan membuat kita lebih dewasa, akan meningkatkan derajat kita, kan? Betul sekali kata Ustaz tadi kan, sebaik-baik yang jomblo lebih baik yang sudah menikah. Nah, menikah melengkapi separuh keimanannya. Seperti itu. Ustaz Akaf bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Kalau di sini layarnya tidak bergerak, Ustaz. Tapi kalau dengar ya nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Mudah-mudahan nanti kalau sinyalnya bagus bisa berjalan. Nah, bisa. Ustaz, tadi kita berbicara banyaknya pemuda-pemuda sekarang ini enggan menikah. Sebenarnya kalau saya lihat di lapangan, Ustaz, mereka itu bukan enggan menikah, ya kan? Ada sebagian itu bukan enggan menikah, tapi memang keadaan yang membuat mereka itu tidak bisa menikah. Memang banyak faktor ini nanti nih, kan? Itu ada faktor ekonomi, kan? Ada kebiasaan, ada istiadat. Nah, bagaimana Ustaz jelaskan ini? Ini Ustaz. Iya. Jadi memang yang pertama memang nikah itu adalah ibadah. Jadi nikah itu ibadah yang tujuannya adalah untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentu untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah upaya dari kita, baik dari suami maupun dari istri. Maka dari itu ya kita pelajari dulu bagaimana tata cara atau langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Maka bukan berarti bahwa ketika setelah menikah langsung sakinah, mawaddah, warahmah, enggak. Jadi memang ada prosesnya dulu sampai kepada tahap itu. Kemudian bagi yang sulit untuk menikah, baik lantaran ekonominya maupun lantaran adat istiadatnya, maka kita berusaha di sini meyakinkan diri kita bahwa ketika permasalahan ekonomi yang menghambat kita menikah, maka kita yakin bahwa setiap masalah itu ya harus kita selesaikan. Contoh, bagi pemuda yang mungkin dari segi pemasukan pendapatannya masih bermasalah, maka dia harus berusaha dulu untuk bagaimana menafkahi dirinya. Maka sebelum kita menafkahi orang lain, maka tentu kita berusaha untuk menanggung biaya hidup kita sendiri. Kemudian ketika kita sudah berusaha untuk bisa menanggung biaya hidup kita sendiri, maka kita baru memulai untuk bagaimana naik ke level selanjutnya, yaitu level pernikahan. Tidak akan mungkin ketika kita
ketika kita niat untuk menikah tapi tidak ada persiapan secara ekonomi tadi. Nah, itu sangat penting itu. Juga tidak ada yang mampu. Kita tunggu-tunggu negara akan memberi bantuan pada kita sekarang ini, ya sampai kapan ini? Jadi tidak akan mungkin itu. Sehingga kita harus berusaha dengan diri kita sendiri. Kemudian kelayakan kita, apakah kita layak untuk menikah? Kan ya masyarakat manusia kami kumulba'ah. Maka di sini Rasulullah menyampaikan bahwa pemuda itu disuruh untuk menikah ketika telah sampai ba'ahnya. Ba'ah itu kemampuannya. Kemampuan itu adalah baik segi ekonominya, maupun juga kemampuan dari segi dia untuk mempergauli istrinya. Kemudian kalau jika seandainya tidak mampu, maka lebih baik dia berpuasa. Maka puasa itu jadi bentengnya. Jadi puasa di sini para ulama juga ada perbedaan. Apakah puasa itu adalah puasa sunnah atau memang mempuasakan diri dari hal-hal yang akan mengarah kepada zina itu. Atau mempuasakan diri dari hal-hal yang akan meningkatkan gairah untuk menikah. Kalau jika seandainya belum mampu untuk menikah tadi, baik dari sini. Kemudian yang terkait dengan adat istiadat, memang ya kita di setiap wilayah itu memiliki adat istiadat sendiri. Apalagi ada mungkin kalau di Sumatera Barat ini kan ada namanya istilahnya uang debutan, uang dapur, atau masalah kufu, kemudian masalah sesuku dan sebagainya, banyak sekali. Di daerah lain juga mungkin banyak, ada pula uang panainya dan sebagainya yang membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menikah. Namun kita berusaha untuk meyakinkan diri kita terutama, kemudian meyakinkan kedua orang tua kita, meyakinkan keluarga besar kita, dan meyakinkan orang-orang yang terdekat dengan kita bahwa menikah ini adalah syariat. Jadi syariat agama, bukan syariatnya adat. Maka ketika syariat agama ini terhalangi oleh syariat adat, maka lebih diutamakan syariat agama. Sehingga apa? Yang akan menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan itu adalah ya agama itu, bukan adat itu. Jika seandainya adat itu memberatkan bagi kita untuk menikah tadi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi, maka tentu secara hukum syara itu tidak boleh diberlakukan. Tidak boleh diberlakukan dan tidak boleh dipaksakan itu. Sehingga belajar kita dari hal-hal yang terjadi sebelumnya, banyak orang yang tidak jadi menikah lantaran terhalang oleh adat istiadat. Nauzubillah min dzalik itu. Sehingga memang kita harus berusaha lagi mendakwahkan umat kita ini, masyarakat kita ini, bahwa nikah itu adalah merupakan syariat. Kemudian bagaimana bentuk tata laksana walimahnya itu juga diatur oleh syariat. Kemudian bagaimana bentuk penjamuan makan tamu undangan itu juga adalah bagian dari syariat. Maka inilah syariat. Kalaupun ada adat istiadat di situ, maka boleh, tetapi tidak boleh bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan tadi. Jadi memang itu harus kita yakinkan dulu, yakinkan diri kita, yakinkan orang tua, yakinkan keluarga, yakinkan orang-orang yang terdekat atau pemangku-pemangku adat atau tokoh-tokoh masyarakat bila kita, bahwa nikah ini adalah bagian dari syariat. Jika seandainya kita menghalangi orang yang tersanggup untuk menikah tapi tidak jadi menikah karena adat, berarti ya kita zalim, dan kita akan menanggung dosanya jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik itu. Jadi mungkin itu Ustaz Frizan ya. Baik, luar biasa sekali ya. Memang itu sebenarnya keluar dari pengalaman saya pribadi. Memang saya sering dicurhati oleh pemuda-pemuda ini. Dan kami bukan nggak mau siap nikah, kami kebentur oleh adat. Baik itu dia kan, apalagi masalah ekonomi. Berarti yang harus kita persiapkan tadi Ustaz ya, kita harus mampu dulu menafkahi diri kita, ya kan? Ini mental, ya kan? Mental ini harus dirubah dulu, jangan sampai nanti
Kita mau nikah, tapi kita masih minta-minta sama orang tua, ya kan? Bergantung pada orang tua. Paling tidak kita melatih dulu diri kita, mental kita bisa mencari uang sendiri. Sering juga saya tanyakan, antum sudah mau Iya, nikah, sudah berapa persiapan tabungan antum? Nggak ada persiapan, cuman modal aja. iya, Tak boleh gitu, saya bilang. Antum harus siapkan dulu tabungan. Paling tidak untuk buat tabungan untuk acara kecil-kecilan, ya kan? Di rumah, ya. Nggak iya, bisa antum hanya modal iya semangat aja betul. menikah. Nanti baru ketika kita sudah ikhtiar untuk Iya, berusaha memenuhi itu, Allah mudahkan caranya. Ya. Dengan modal dikit saja. Nah, iya, sering juga saya ngasih solusi kepada pemuda-pemuda itu, jika berbenturan dengan adat Islam, begitu keras kan, begitu keras, bahkan sampai denda ya. Itu saya rasa nggak beda jauh lah tradisi adat istiadat itu. Ya. Pertama ya kita jelasin iya, dulu lah, kan, jelasin dengan santun, dengan bagus, ya. Sampailah pada ketidakmampuan kita lagi ya kita berserah diri lah. Gitu. Yang penting kita niat kita untuk menikah ini bisa berjalan dengan jangan sampai nanti gara-gara ada sadat saya nggak mau nikah lah. Nah, ini jadi salah juga. Paling kita tetap berusaha untuk menjelaskan ya kan. Kalau memang ada uang yang bisa diusahakan untuk menutupi kebutuhan acara adat tadi, ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa menikah gitu kan. Tugas kita ke depan ini menjelaskan ini gitu. Itu yang saya jelaskan kepada adik-adik yang mau menikah. Ini memberikan semangat apa mental lah, supaya dia tidak patah semangat dalam menikah. Rasanya Ustadz kita tidak usah panjang-panjang dulu, kita bikin penonton ini penasaran. Insya Allah ke depan akan banyak permasalahan-permasalahan keluarga yang akan kita bahas Ustadz. Nah, permasalahan keluarga ini tidak habis-habisnya, dia berkaitan dengan pribadi atau kehidupan keluarga kita. Nah, tolong berikan closing statement untuk pemirsa kita pada pagi hari ini. iya, benar. Nggak apa-apa. Halo? Iya, ya mungkin untuk sekedar penutup apa untuk kata pada kesempatan ini, ya memang ketika kita menjadi seorang muslim, maka yang paling utama itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk taat ya. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam segala hal itu. Nah, makanya dan istiqomah di dalamnya. Jadi ketika kita masuk kepada Islam, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, maka Allah perintahkan bagi kita untuk istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Termasuk dalam hal pernikahan ini adalah maka kita sama-sama menjadikan bahwa pernikahan ini adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita selaku seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan syariat itu ketika memang telah terpenuhi bagi kita syarat kewajiban itu. Nah, kalau hukum nikah berarti ada 5, ada wajib, ada mubah, ada sunnah, ada makruh, ada haram itu. Nah, kemudian kita membahas tentang masalah sunnah dan wajibnya. Ketika kita telah mampu untuk menikah, kemudian sudah mampu untuk menafkahi, kemudian sudah ada ba'ah, kemudian tidak ada lagi penghalang di situ, berarti ya kita sudah disunahkan untuk menikah. Kemudian ketika kita telah kita tidak tahan lagi, ya, hanya nikah menjadi satu-satunya bagi kita untuk bagaimana gorizah ini, naluri ini dapat tersalurkan, maka ini kategori wajib bagi kita untuk menikah. Nah, sehingga bagi teman-teman yang ada di luar sana bahwa menikahlah bukan karena hawa nafsu kita semata, tapi menikahlah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menikah karena Allah Ta'ala, pasti kita akan mencari pasangan yang telah digariskan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana keturunannya, bagaimana hartanya, bagaimana kecantikan atau ketampanannya. Maka yang lebih diutamakan itu dari 3 hal itu adalah
agamanya. Ya. Nah, jadi namun kalau dapat keempatannya ya luar biasa. Itu adalah anugerah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga bagi kita dan para pemuda atau yang sudah menikah maupun yang belum menikah yang mendengarkan kesempatan ini, ya sama-samalah kita bagaimana untuk menjaga niat kita hanya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari ridha Allah taala, kemudian membangun keluarga kita itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan berharap bahwa pernikahan yang kita lakukan itu adalah pernikahan yang kita bawa sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan yang kita pernikahan atau pertemuan yang kita bangun itu adalah kita berharap bahwa tidak dipisahkan di meja hijau di pengadilan agama, tetapi kita berharap kepada Allah agar dijaga pernikahan tadi, kemudian kita dipisahkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa kepada Ustaz Brizen ya. Luar biasa sekali ya teman-teman, di pengunjung acara ini para jomblowati luruskan niat untuk pernikahan. Nah, kedepannya baru kita lebih banyak membahas permasalahan-permasalahan pasca pernikahan. Nah, walaupun tadi sudah kita singgung sedikit-sedikit ya teman-teman. Untuk itu teman-teman sahabat Facebook BB Bakar Lupi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini. Tonton terus, share, komen, dan ajukan pertanyaan. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Alqaf. Demikian Ustadz, syukran jazakallah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kami semua. Seperti saya katakan tadi, saya yang berburu, banyak mendengar, banyak memperhatikan ini untuk memperbaiki jalannya rumah tangga kami. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur dan keberkahan ilmu. Jangan bosan hadir di live kami untuk membagikan ilmu-ilmunya kepada umat ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi